Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Sahabat Bawaslu, kembali lagi bersama kami dalam acara Solutif, Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif Bawaslu Kabupaten Temanggung, edisi spesial Ramadan Ngabuburit Pengawasan bersama saya Yusiana Pambaruni. Pada kesempatan kali ini, kita akan membedah buku yang diterbitkan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dengan judul Jalan Panjang Dinamika Pengawasan Penyusunan Data Pemilih pada Pemilu 2024 di Jawa Tengah. Dari judulnya saja sudah menarik ya untuk kita bahas ya. Baik, langsung saja. Telah hadir bersama kita di sini anggota Bawaslu Kabupaten Temanggung, Koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat, Ibu Sumasih SPD. Selamat sore, Ibu. Sore Mbak Yusi. Bagaimana kabar hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat. Masih kuat puasanya ya, Bu ya? Insyaallah. Alhamdulillah. Sebelum kita bedah buku nih ya, Bu ya. Untuk Ya, saat ini kan sudah tidak ada tahapan ya. Kalau ya. boleh tahu, untuk divisi pencegahan partisipasi masyarakat dan hubungan masyarakat sendiri itu sedang sibuk apa sih, Bu? Oke, terima kasih. Saya menyapa kawan-kawan sahabat-sahabat Bawaslu dulu nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi sahabat-sahabat Bawaslu dimanapun berada yang menjalankan, dan selamat sore segenap masyarakat Kabupaten Temanggung semuanya. Baik, di sini di sore ini sambil ngabuburit menunggu datangnya waktu berbuka puasa, kita melakukan bedah buku. Nah, kemudian tadi menjawab pertanyaan dari Mbak Yusiana, saat ini sudah tidak ada tahapan. Kemudian anggota Bawaslu Kabupaten Temanggung, khususnya Koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat, ngapain aja Iya. gitu ya. Nah, sahabat-sahabat Bawaslu Kabupaten Temanggung yang berbahagia, saat ini Bawaslu Kabupaten Temanggung ibarat kata sedang musim tanam. Nah, musim tanam di sini adalah menyadarkan warga masyarakat bagaimana pelaksanaan pemilihan dan pemilu ke depan agar menyadarkan pentingnya menjaga demokrasi khususnya di Kabupaten Temanggung dan menolak politik uang misalnya begitu Mbak Yusi, karena menyadarkan masyarakat itu tidak secepat gitu ya. Jadi padi aja gitu ya, yang dipanen saat ini tidak ditanam kemarin Mbak Yusi, Iya. jadi butuh Ada proses waktu. ya, Bu ya. Betul, begitu juga dengan apalagi ini ya, pola pendidikan, pola pikir masyarakat juga perlu ada tahapan, ada proses untuk merubahnya begitu. Berarti secara tidak langsung itu sekarang ini sedang disibukkan dengan sosialisasi-sosialisasi ya, Bu, untuk Betul. menyadarkan masyarakat di luar sana pentingnya pengawasan ketika pemilu maupun pilkada gitu Iya, ya, Bu ya. iya betul. Baik, langsung saja nih ya, Bu, ke topik utama kita kali Ya, ini. Kalau saya lihat ini kan buku Jalan Panjang ini kan ditulis oleh beberapa atau anggota Bawaslu kabupaten kota se-Jawa Tengah ya, Bu ya. oke. Nah, eh dari judulnya aja kan potret dinamika pengawasan penyusunan data pemilih pada pemilu 2024 di Jawa Tengah. Kalau boleh tahu, apa sih yang ingin disampaikan dari buku ini ke masyarakat? Ya, ya. Terima kasih. Jadi memang di situ adalah judulnya Jalan Panjang, Potret Pengawasan Pemutahiran dan Penyusunan Data Pemilih Bawaslu Kabupaten Kota se-Jawa Tengah. Eh, Dinamakan Jalan Panjang. Sebelum pelaksanaan penentuan DPT itu ada beberapa proses tahapan gitu ya Mbak Yusi, mulai dari diterimanya DP4, daftar potensi pemilih pemilu gitu ya, yang diterima dari Kemendagri. Kemudian itu dilakukan proses coklit, pencocokan dan penelitian, itu maksimal 3 bulan. Nah, setelah dari coklit kemudian menjadi daftar pemilih hasil pemutakhiran.
kemudian jadi DPS, daftar pemilih sementara, dan DPSHP, daftar pemilih sementara hasil perbaikan. Nah, sampai yang terakhir adalah penentuan DPT gitu. Jadi inilah proses pemutakhiran data pemilih gitu, Mbak Oh, Yusi. jadi berarti itu secara garis besar itu Bawaslu pengen menyampaikan kepada masyarakat terkait proses pengawasan penyusunan data pemilih pada pemilu 2024 di Jawa Tengah itu panjang Betul, gitu ya, iya Bu. Jadi panjang. tahapan yang paling panjang di Ya, antara tahapan-tahapan yang lain gitu ya, ya, Bu ya. Baik. Mungkin Ibu bisa menjelaskan lebih ya. spesifik di sini tentang bagaimana dinamika pengawasan penyusunan data pemilih pada pemilu 2024 di Kabupaten Temanggung itu sendiri itu dinamikanya seperti apa, Bu? Jadi pemutakhiran data pemilih itu pada intinya kita melakukan pengawasan adalah kawal hak pilih gitu ya. Jadi kita mengawal hak, ya tentunya yang mempunyai hak kita sampaikan kepada pelaksana penyelenggara pemilu teknis yaitu Komisi KPU gitu ya. Pemilihan umum Jadi ya. KPU. Nah, yang berhak untuk difasilitasi, yang tidak berhak juga jangan difasilitasi begitu. Siapa saja yang berhak? Yang berhak itu adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat WNI sudah 17 tahun atau sudah menikah, bukan TNI Polri, itu yang berhak. Nah, yang tidak berhak ya kebalikan dari itu. Oh, ketika penyusunan atau proses penulisan buku ini ada kesulitan? Proses ini kan diawali dari uh, ketika kita mendapatkan DP4. Yang didapatkan DP4 kan hanya KPU, Mbak. Kita Bawaslu tidak mendapatkan. Nah, kemudian Bawaslu harus mencari data itu sendiri gitu. Sementara kita harus mengawal. Lagi kami sampaikan di awal tadi untuk mengawal hak pilih. Nah, kemudian apa yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Temanggung misalnya dengan uji petik. Uji petik kita setiap hari dari pengawas kelurahan desa melakukan uji petik secara sampling. Setiap hari ada 10 kepala keluarga yang kita uji petik untuk dilakukan apakah sudah dilakukan coklit atau belum oleh Pantarlih, petugas pemutakhiran data pemilih. Setiap hari itu dilakukan door to door, kemudian disampaikan juga dilaporkan melalui Panwaslu Kecamatan ke Bawaslu Kabupaten Temanggung. Begitu. Oh, jadi nggak begitu kesulitan ya Bu dalam proses penulisan ini ya, karena itu kan nyata, kerja Betul. nyata gitu ya Bu ya. Baik, selanjutnya ya Bu ya. Sekilas kan saya baca kalau Ya. Bawaslu itu melakukan pengawasan melekat pada saat pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih pada pemilu 2024. Kalau boleh tahu tantangan apa aja sih Bu yang dihadapi ketika pengawasan itu sendiri? Baik, sahabat-sahabat sekalian. Jadi tantangan dalam melakukan pengawasan pemutakhiran data pemilih ini, kita harus melakukan pengawalan hak pilih dari awal sampai akhir. Jadi dari tahapan pencoklitan sampai sebelum pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, kita harus kawal hak pilih. Yang menjadi sasaran kita adalah mereka yang mempunyai tingkat kerawanan tinggi tentunya, yang rawan-rawan tidak akan terdata gitu. Misalnya saja yang perubahan alih status dari purnawirawan TNI Polri menjadi warga sipil pada tahun 2024. Nah, kita lakukan pencegahan, kita melakukan koordinasi dengan Komandan Kodim 0706, kemudian dengan Polres Kabupaten Temanggung. Dan sebaliknya yang alih status gitu ya Mbak, yang jadi TNI Polri pada tahun ini gitu ya, yang kemarin masih warga negara Indonesia sipil gitu. Kemudian yang usia pemilih pemula yang 17 tahun atau yang belum 17 tahun tapi ternyata sudah menikah, kita kan harus kawal. Lebih lagi yang secara geografisnya jauh. Ada loh Mbak yang di
pucuk gunung tertinggi di bukit itu yang di Kecamatan Juma itu, satu kepala keluarga tinggal di sana gitu, Itu rumahnya cuma sendiri, itu toh. sendirian Oh, gitu. Nah, kita juga melakukan kawal hak pilih, sudah dicoklit belum gitu. Kan, kasihan juga ketika, apa namanya, tidak terfasilitasi gitu ya, tidak terfasilitasi, tidak mendapatkan hak pilihnya karena kendala geografis. Nah, itu adalah beberapa hal Mbak yang menjadi kerawanan kita untuk selalu kita kawal hak pilihnya gitu. baik, baik, Bu. Eh, Sebetulnya menarik ya Bu ya Ya. sebenarnya ya tentang Mhm. buku ini ya. Jadi kan buku ini menceritakan tentang dinamika pengawasan ketika penyusunan data pemilih ya Bu. Iya. Ada yang sampai itu ya Bu, apa ke pucuk gunung gitu Iya. ya Bu ya. Eh Sebelum mengakhiri podcast kali ini ya Bu Iya. ya, mungkin ada sedikit pesan untuk sahabat Bawaslu di luar sana terkait dengan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu maupun pemilihan mendatang itu seperti apa Bu? Mungkin ada pesan-pesan sedikit gitu dari Ibu Kodif kepada sahabat Bawaslu di luar sana. Sahabat Bawaslu Kabupaten Temanggung dimanapun berada, ini kaitannya dengan pemutakhiran data pemilih untuk pemilu dan pemilihan ke depan. Jangan lupa selalu ikuti, kita sadar akan keberadaan fungsi pemilihan umum. Ketika sahabat-sahabat sekalian sudah memenuhi syarat untuk menjadi pemilih, kita harus mempunyai peran aktif. Saya sudah terdaftar atau belum? Jangan menunggu untuk didata. Ketika kita sudah mempunyai hak pilih, saya kok belum terdaftar, sampaikan kepada penyelenggara pemilu terdekat atau pemerintah Kabupaten Temanggung di tingkat paling bawah, yaitu pemerintah desa Desa. dan kelurahan gitu ya, agar terdaftar karena begitu pentingnya suara pemilih. Nah, satu suara menentukan 5 tahun ke depan gitu ya. Itu pesan singkat saya, dan apabila terjadi pelanggaran pada pemilu, jangan takut, jangan sungkan, jangan enggan untuk melaporkan pelanggaran ke Bawaslu Kabupaten Temanggung gitu. Baik, baik. Mungkin ya untuk sahabat Bawaslu cukup kita bedah buku kali ini ya, Iya. bahwasanya pengawasan dalam penyusunan daftar pemilih itu panjang jalannya ya Iya. Bu ya, seperti judulnya ini ya, panjang dan banyak tantangannya. Sahabat Bawaslu yang ingin membaca buku Jalan Panjang ini bisa dilihat di website Bawaslu Provinsi Jawa Tengah atau bisa juga datang ke pojok pengawasan Bawaslu Kabupaten Temanggung. Baik, terima kasih Bu Sumarse untuk waktunya. Sama-sama. Terima kasih juga untuk sahabat Bawaslu yang sudah mengikuti acara solutif kali ini. Berjumpa lagi pada acara solutif selanjutnya dengan tema yang lebih menarik lagi. Akhir kata kita kasih slogan Bawaslu ya Bu ya. Boleh. Akhir kata, bersama rakyat awasi Awasi pemilu, pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.